Syekh Al-Maturidi menjelaskan alam biwujudil ma'ruf. Maka ketahuilah terhadap sesuatu yang wajib untuk diketahui bagi orang Islam. Apa yang wajib untuk diketahui? Yakni dari sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah 20 itu apa saja? Yang pertama itu adalah Allahu mawjudun. Allah itu adalah zat yang mawjud. Yang kedua qadim, yang ketiga bab yang batin itu tadi pertama menjelaskan tentang sifat Allah yang berjumlah 20 tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sifat wajib itu? Di sini dijelaskan bahwasanya al-wajib fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wajib. Sifat yang ketiadaannya tersebut, ketiadaan sifat ini dari Allah itu tidak bisa diterima yang dimaksud dengan sifat wajib. Jadi kenapa Allah itu harus mempunyai sifat ini? Dia karena kalau Allah tidak mempunyai sifat 20 ini, sifat-sifat wajib ini, akal sehat tentunya mungkin menerima. Akal kita bahwasanya tidak mungkin menerima kalau Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang 20 ini. Apa saja sifat 20 tersebut? Yang pertama itu adalah wujud. Wujud itu merupakan sifat pertama. Bimakna thubuti syai'i wa tahaqqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illatin. Bahwasanya Allah itu bersifat wujud itu sebab zatnya Allah sendiri, bukan sebab karena illat. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pasti mempunyai illat. Illat itu adalah alasan. Kita hidup pasti mempunyai alasan, mempunyai illat. Siapa yang menciptakan kita? Kemudian misalnya kalau ciptaan manusia, konteksnya misalnya meja. Siapa yang menciptakan meja? Itu bukan meja sendiri yang menciptakan, tapi butuh illat. Butuh siapa yang menciptakan sesuatu tersebut. Tapi berbeda dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalau zatnya Allah Ta'ala itu la illatalah. Allah itu dalam penciptaannya atau dalam wujudnya Allah itu tidak mempunyai illat. Jadi Allah itu dengan bahasa sederhananya Allah itu wujud dengan adanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada illat yang mewujudkan dirinya sendiri. Adapun dari sifat wujud tersebut, dalil dari sifat wujud tersebut itu adalah alam raya ini. Seluruh alam raya ini ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi ini, yang ada di langit, bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu merupakan petunjuk atau dalil bahwasanya Allah itu bersifat wujud, Allah itu bersifat ada. Kalau alam raya ini tidak ada, pasti Allah itu juga tidak akan ada. Itu dalil sederhananya. Kemudian yang kedua itu adalah sifat qidam. Qidam itu adalah terdahulu. Wa huwa adamul awaliyati li wujudihi ta'ala. Qidam itu yang dimaksud di sini adalah dia tidak mempunyai permulaan, terdahulu, tidak mempunyai permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah baq atau baqa. Baqa di sini itu adalah kekal. Wa huwa adamul inqidha'i li wujudihi. Maksudnya Allah itu tidak mempunyai ujung, tidak mempunyai akhir. Zatnya Allah itu bersifat kekal, bersifat abadi, tanpa ujung dan tanpa akhir. Kemudian yang keempat itu adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya. Wa huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawaditsi lahu subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah tidak serupanya Allah kepada makhluknya. Jadi ini yang membedakan akidah
Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan akidah yang lain, dengan akidah Mujassimah. Kalau akidah Mujassimah itu biasanya menggambarkan Allah itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh manusia. Misal ada ayat yang mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Itu menunjukkan berarti Allah itu punya tangan, seperti itu. Tangannya Allah itu memang benar-benar ada. Tapi kalau pemahaman kita Asy'ariyah Maturidiyah tidak demikian. Bahwasanya memang yadullahi fawqa aydihim itu ditakwil sebagai yad, itu ditakwil sebagai kekuasaan. Jadi tidak benar bahwasanya Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah itu punya rupa dan sebagainya, tidak benar. Karena dua ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dasar itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat yang keempat. Seperti itu. Kemudian bait selanjutnya adalah wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Yang kelima itu adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Adamu ihtiyajihi ila makan yaqumu fihi aw mahalin yahillu fihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Maka dari itu keyakinan Asy'ariyah mengatakan bahwasannya Allah itu tidak bertempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di situ berarti bukan Allah duduk di singgasana seperti para raja misalnya, seperti presiden misalnya. Tidak demikian. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu berarti dia harus ditakwil bahwasannya Allah itu adalah zat yang menguasai arsy-Nya. Jadi bukan Allah menciptakan arsy kemudian Allah menempati arsy tersebut, bukan. Karena kalau demikian berarti Allah yahtaju ila makanin. Allah berarti butuh kepada tempat, dan ini sifat yang mustahil bagi Allah karena Allah tidak butuh kepada selainnya Allah itu. Seperti itu. Tuh. Kemudian yang keenam itu al-wahdaniyah atau yang biasa dimaknai dengan tunggal. Wa hiya adamu ta'addudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Ini Allah itu tidak berbilang-bilang dari segi zatnya, dari segi sifat-sifatnya, dan dari segi af'alnya. Maka dari itu keyakinan akidah Asy'ariyah itu membantah adanya tauhid ilahiyah, adanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena menurut keyakinan Asy'ariyah Allah itu bersifat wahdaniyah, tunggal, baik dari segi sifat-sifatnya, baik dari segi perbuatannya ataupun dari segi zatnya itu sendiri, seperti itu. Adapun di sini makna wahdaniyah dalam zat, bahwa dalam zatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian. Allah itu utuh, tidak terdiri dari beberapa bagian. Itu yang dimaksud tunggal dalam zat. Kemudian yang dimaksud dengan tunggal dalam hal sifat, Allah itu sifatnya tidak ada yang menyerupai dari segi sifat-sifatnya Allah itu. Tidak ada sifat yang mana sifat lain dari Allah itu tidak menyerupai dari sifat salah satu dari sifatnya Allah tersebut. Walaysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid. Sifat-sifatnya Allah itu tidak terbilang-bilang. Artinya sifat Allah itu hakikatnya itu satu. Hakikat dari sifat Allah itu satu. Kaqudrotaini au iradataini. Seperti kudrotain. Allah itu punya dua kemampuan, misalnya dua sifat kudrot, misalnya tidak. Au iradatain. Allah itu mempunyai dua kehendak, misalnya tidak. Karena sifat-sifat Allah itu wahdaniyah, bersifat wahdaniyah. Kalau iradah berarti ya Allah cuma mempunyai iradah yang tunggal, mempunyai kehendak yang tunggal. Tidak mungkin Allah mempunyai seperti itu. Kemudian dalam tunggal dalam hal af'al atau perbuatan-perbuatan, bahwasanya tidak ada yang selain Allah itu menyerupai af'al atau perbuatan-perbuatannya Allah. Jadi perbuatannya Allah itu tidak ada yang menyerupai. Perbuatannya Allah itu ya tunggal. Hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan tersebut. Misal Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Ya, yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah. Manusia tidak bisa, makhluk lain tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan tunggal dalam dari segi perbuatan-perbuatan seperti itu.
kudrat adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah. Kudrat itu berarti mampu. Yujidu biha wa yu'dimu. Allah itu mampu untuk mengadakan, mampu juga untuk meniadakan. Itu adalah dimaksud dengan kudrat. Dalilnya itu innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu mampu adalah kehendak. Kehendak yang dimaksud di sini adalah suatu kehususan yang dimiliki oleh Allah, di mana Dia mampu memilih untuk melakukannya atau tidak terhadap apa yang baginya itu boleh atau baginya itu wenang. Dalam bahasa Jawanya itu wenang, boleh. Jadi misal Allah itu seperti tadi ya, seperti menciptakan bumi, seperti menciptakan langit. Itu kan Allah itu dalam menciptakan bumi atau langit itu dalam posisi jaiz, dalam posisi boleh. Boleh bagi Allah untuk menciptakan bumi, boleh bagi Allah untuk menciptakan langit. Boleh memilih dia mau menciptakan langit atau tidak menciptakan langit. Itu yang dimaksud kehususan di sini. Lebih tepatnya kehususan yang dimiliki oleh Allah untuk memilih apa yang Dia akan perbuat atau apa yang tidak Dia perbuat. Itu yang dimaksud dengan iradah. Kemudian yang ke-9 itu adalah al-ilmu. Allah mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Ya'lamu bihal asya. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-10 itu adalah al-hayat. Allah itu sifatnya hidup. Tusahihu lahu al-ittisafu bil qudra wal irada wal ilmi was sam'i wal basari wal kalam. Al-haya ini tentu menjadi sandaran bagi sifat-sifat yang lain. Karena tidak mungkin Allah mempunyai sifat qudra, Allah mempunyai sifat irada, mempunyai sifat mampu, mempunyai sifat berkehendak, mempunyai sifat alim, mengetahui. Tapi Allah itu tidak hidup. Itu tidak mungkin. Karena sifat hayat ini tusahihu lahu al-ittisaf, yang menjadi sandaran, yang menjadi pembenar dari beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang ke-10. Kemudian bait selanjutnya Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sabatun dan ta'dimu. Faqudratun iradatun sam'un basan hayatun ilmu kalamun istamar. Yang ke-11 itu adalah sifatnya Allah, as-sam'u. Yang ke-12 al-basar. Sama, ini merupakan sifat salbiyah, di mana Allah itu maha mendengar, Allah itu juga maha melihat. Maka di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu yasma'u dabiban namlati as-sauda, bahwasanya Allah itu mampu mendengar bahkan sampai langkah-langkah semut hitam, semut-semut kecil yang biasanya lewat di tembok, yang biasanya lewat di lantai. Itu bahkan sesuatu yang sekecil itu Allah itu mampu mendengar. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastau'ibu kullal mudrikat. Bahwasanya Allah itu bersifat maha melihat. Yang dimaksud di sini adalah penglihatan yang sempurna. Jadi pergerakan yang ada di seluruh alam raya ini itu dalam pengawasan Allah melalui sifat al-basirnya itu. Yang dimaksud adalah penglihatan yang sempurna. Kemudian selanjutnya sifat yang ke-13 itu adalah sifat al-kalam. Allah itu maha berbicara. Tapi di sini laisat bihurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Maksudnya Allah itu, kalamnya Allah itu tanpa huruf, kalamnya Allah itu tanpa suara. Tetapi kalamnya Allah itu mampu memahami sesuatu, mampu memahamkan terhadap sesuatu. Jadi biasanya itu ada pertanyaan gini, kalau kalamnya Allah itu tidak bersifat punya huruf atau punya suara, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu kan kalam Allah. Nah, kemudian jawaban ulama itu, iya memang benar bahwasanya Allah itu, Al-Quran itu adalah kalam Allah.
Tapi zat kalam yang dimiliki Allah itu bukan Al-Quran sebagaimana yang kita baca. Karena zatnya Allah yang kalam ini, sifatnya Allah yang kalam ini, itu tadullu ala jami'il ma'lumat. Dia tanpa huruf, tanpa suara, tetapi bisa memahamkan terhadap sesuatu. Jadi tergantung konteksnya. Kalau kalamnya Allah itu turun kepada manusia, berarti dia harus berbentuk apa yang bisa dipahami oleh manusia. Tetapi dalam hakikatnya, dalam akidah Asy'ariyah, dalam hakikatnya, kalam Allah itu laisa biharfin, laisa bihurufin wala sautin. Allah itu kalamnya tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai suara seperti itu. Nah, kalau Al-Quran itu ada hurufnya, juga bisa dibaca, ada suaranya. Nah, itu implementasi dari kalam Allah, sifat Allah, kalam itu diimplementasikan kepada manusia agar apa? Agar tadullu ala jamil ma'lum, agar bisa dipahami oleh manusia sebagai khitabnya tersebut, seperti itu. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradah wa ilmun wa haya wa samun wa basar wa kalam fakana at-tabi'i fakana min at-tabi'i ay yajiba lahu ta'ala hadhihi sifatu at-taliyah wa hiya kaunuhu qadiran kaunuhu mu'idan. Sifat salbiyah ini 7 itu juga mempunyai yang biasanya disebut dengan sifat ma'ani, itu juga mempunyai turunan. Masanya yang disebut dengan turunan itu adalah sifat ma'nawiyah. Kalau Allah itu mempunyai sifat kudrah misalnya, mempunyai sifat kuasa, maka kaunuhu qadiran, bahwasanya Allah itu implementasinya apa? Ya kaunuhu qadiran, bahwasanya Allah itu maha mampu melaksanakan sesuatu. Kaunuhu iradatan, kaunuhu muridan. Allah itu maha berkehendak. Kalau sifatnya Allah itu, zatnya Allah itu mempunyai sifat iradah, maka dia juga implementasinya kaunuhu muridan. Dia juga bisa mengimplementasikan dari kehendaknya itu. Itu yang dimaksud dengan 7 turunan dari sifat ma'ani, yaitu kudrah, iradah, sam'un basar, hayat, ilmu, dan yang terakhir itu kalam. Seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya dari syarah yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, bahwasanya di sini dijelaskan sifat wajib 20 yang dimiliki oleh Allah, yang wajib ada pada Allah, yang ada pada zatnya Allah, itu terbagi ke dalam 4 bagian. 4 bagian itu apa saja? 4 bagian itu adalah sifat nafsiyah yang pertama. Yang kedua itu sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, itu sifat ma'nawiyah. Tuh. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah itu nisbatun lin nafsi ay az-zati. Wasifatu an-nafsiyatu hiya allati la tunqalu az-zatu biduniya wa hiya wahidatun al-wujudu. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang dinisbatkan kepada dirinya itu sendiri, kepada zatnya itu sendiri, kepada nafsinya itu sendiri. Ai az-zat. Yang dimaksud di sini adalah az-zat. Jadi yang dinisbatkan kepada zatnya Allah itu, itu disebut dengan sifat nafsiyah. Di mana sifat nafsiyah ini tidak mampu diterima oleh akal ketiadaannya. Jadi adanya sifat nafsiyah ini kalau tidak ada dalam zatnya Allah, maka dia tidak bisa diterima oleh akal. Sifat nafsiyah ini cuma ada satu. Yang pertama, yaitu sifat al-wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah nisbatun lis-salbi ay an-nafi. Wa sumiyat salbiyatan li'annaha nafat anillahi ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang salbiyah itu menarik. Maksudnya menarik itu sifat salbiyah ini tidak layak jika tidak ada pada zatnya Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sifat salbiyah. Apa saja sifat salbiyah itu? Itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatun hadisi, qiyamun bi nafsihi wal wahdaniyah. Terdahulu, kekal, berbeda dengan makhluk, berdiri sendiri, dan juga sifat tunggal. Yang ketiga itu adalah sifat al-ma'ani.
yang disebut dengan sifat ma'ani itu adalah sifat yang seperti saya sudah singgung tadi sedikit, bahwasanya sifat ma'ani itu adalah sifat yang melekat, yang berdiri pada zatnya Allah, dan sifat itu melekat pada zatnya Allah itu sendiri. Jadi langsung ada keterkaitan sifat itu, sifat ma'ani ini dengan sifatnya Allah Ta'ala. Bukan seperti sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah itu gak ada kaitannya dengan zatnya Allah. Gak ada kaitannya dengan zat, bukan gak ada kaitannya dengan zatnya Allah, maksudnya tidak berhubungan langsung dengan zatnya Allah. Seperti misal Allah itu dalam sifat salbiyah itu, Allah itu berbeda dengan segala makhluk. Tetapi Allah berbeda dengan segala makhluk, itu zatnya tidak bisa mengimplementasikan sesuatu menggunakan sifat salbiyah itu, berbeda dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani misalnya, Allah itu bersifat sama, Allah itu bersifat sami atau maha mendengar. Lah sifat ma'ani ini nanti ada turunannya yang berupa sifat maknawiyah. Jadi zatnya Allah itu mampu atau maha mendengar. Ada hubungan langsung antara zat Allah dengan mendengar itu. Berbeda dengan sifat salbiyah itu. Sifat salbiyah itu cuman perincian terhadap sifat yang tidak layak jika sifat tersebut tidak ada pada zatnya Allah. Tapi sifat salbiyah tidak ada kaitan secara langsung dalam hal implementasi. Kalau sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah nanti turunannya yang ada 7 itu langsung ada implementasi langsung dari sifat ma'ani. Misal Allah itu berkehendak, iradah. Nah, tapi nanti maknawinya itu kan ma'aninya iradah. Maknawinya itu adalah kaunuhu muridan. Allah itu berkehendak. Implementasinya itu apa? Nah, berkehendak itu adalah zat yang melekat, yang berdiri pada zatnya Allah, yang melekat, yang mempunyai imbas implementasi secara langsung terhadap perbuatannya Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu bedanya dengan sifat salbiyah. Jadi di sini diterangkan sifat wajib Allah yang 20 itu ada 4, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan juga sifat maknawiyah. Begitu. Kemudian ini pembahasan yang terakhir di sini di syarah dijelaskan bahwasannya ar-raddu 'alal mu'tazilati fa innahum ankaruha. Bahwasanya Mu'tazilah ini menolak pemikiran atau akidah-akidah keyakinan yang dimiliki oleh Asy'ariyah. Menolak, tapi sebenarnya hampir sama karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu sebenarnya murid dari Mu'tazilah, dulunya pengikut Mu'tazilah. Tapi sebelum menemukan ilmu yang disebut dengan akidah Asy'ariyah ini, itu berbaur atau mencari ilmu dari berbagai guru. Tapi sebenarnya awalnya Imam Asy'ari ini pengikut setia Mu'tazilah. Makanya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama meskipun dari Mu'tazilah itu sendiri ada penolakan. Penolakannya Mu'tazilah itu gini. Pengingkaran Mu'tazilah itu gini. Bahwasanya Allah itu zatnya Allah itu sendiri. Tidak boleh disifati. Muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradatin. Allah itu ya zatnya itu sendiri yang murid, zatnya itu sendiri yang berkehendak. Tidak boleh diperinci 20. Zatnya Allah itu tidak boleh. Zatnya Allah itu hanya satu. Ya Allah murid, Allah berkehendak, Allah itu mampu, ya itu urusan Allah. Itu tidak boleh diperinci. Yang penting zatnya Allah itu satu. Nah, tujuan Mu'tazilah di sini itu mereka mengatakan bahwasanya wa qasadu bidzalika at-tanziha lillahi ta'ala. Mereka ingin mengatakan menolak pemikiran akidah dari Asy'ariyah itu dengan alasan tanzih atau membersihkan Allah. Membersihkan Allah itu maksudnya dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu, pemahaman-pemahaman yang keliru seperti itu. Tapi nanti dijawab oleh Asy'ariyah. Kalau begini kata Mu'tazilah, kalau Allah itu harus disifati dengan 20, ada qidam, ada baqa dan lain sebagainya. Maka selain zatnya Allah itu berarti ada sesuatu yang melekat. Berarti di sini ada sesuatu yang terdahulu, ada sesuatu yang hadisah, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang terdahulu. Nah, sesuatu yang terdahulu dan sesuatu yang baru yang kemudian melekat pada zatnya Allah itu merupakan mustahil bagi zatnya Allah Ta'ala.
Itu argumentasi dari Mu'tazilah. Kemudian jawaban dari Asy'ariyah itu begini, wal jawabu an dzalika an naqula inna hadhihi sifati laysat mustaqillatan anidzat. Bahwasannya sifat-sifat ini yang dimaksud ini jawaban dari Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya zatnya Allah itu ya itu aja, nggak boleh diperinci 20. Tapi kami ulama-ulama Asy'ariyah itu menjawab bahwasannya laisat mustaqillatan anidzat inna hadhihi sifati. Sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat-sifat 20 itu tidak independen, mustaqillah. Mustaqillah itu merdeka. Masjid Istiqlal itu kan berarti masjid kemerdekaan. Mustaqillah itu independen, merdeka. Jadi jawaban dari Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah, oh kamu itu keliru, kamu itu bukan seperti itu yang kami maksud. Yang kami maksud itu bukan sifat-sifat yang 20 itu tidak bersifat independen yang terpisah. Kategorinya terpisah dari zatnya Allah Ta'ala. Tetapi sifat-sifat tersebut ya sebenarnya jadi satu yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Wa innama hiya tabi'atun laha. Jadi gambaran sederhananya itu sifat-sifat yang 20 itu ada secara otomatis pada zatnya Allah Ta'ala. Karena zatnya Allah Ta'ala itu ada, maka secara otomatis sifat-sifat 20 itu harus ada pada zatnya Allah Ta'ala. Dimana kalau sifat-sifat 20 itu tidak ada pada zatnya Allah Ta'ala, maka itu tidak bisa diterima oleh akal. Akal sehat dalam menggambarkan zatnya Allah, menggambarkan sifat-sifatnya Allah tersebut. Jadi di sini sebenarnya perbedaan pemahamannya itu cuma sedikit. Kalau Mu'tazilah itu bilang, oh nggak bisa sifat-sifat Allah itu ya zatnya Allah itu, sifat-sifat Allah itu ya zatnya Allah itu, tidak bisa diperinci sampai 20 itu. Tapi enggak. Kalau akidah Syariah itu ya memang siapa yang mengatakan sifat Allah itu beda dengan zat Allah. Sifat Allah itu ya otomatis mengikuti kepada zatnya Allah tersebut. Cuman kami atau ulama-ulama Syariah itu merinci dari zatnya Allah itu ya ini ada 20 yang bersumber dalil-dalilnya itu dari Al-Qur'an. Tadi kan sudah ada beberapa juga yang dijelaskan dalilnya atau dasarnya kenapa Allah mempunyai sifat iradah, kenapa Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, seperti itu. Mungkin itu cukup sekian pembahasan pada malam hari ini. Pembahasan yang kedua yakni yang membahas tentang sifat-sifat wajibnya Allah yang ada 20. Insya Allah pembahasan selanjutnya nanti akan membahas tentang sifat-sifat jais fi haqqi ta'ala, sifat-sifat jais yang ada pada Allah Ta'ala. Yang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillahu kamit-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.